Hmm? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan dan mengulas berita dari dunia internasional, tapi terkait tetap 6 laskar FPI Front Pembela Islam. Sebagaimana dilansir oleh Suara Nasional ya, umat Islam AS minta meninggalnya 6 laskar FPI diusut tuntas. Pengamat titik 2, rezim Jokowi makin terjepit di dunia internasional. Luar biasa ya. Kita bacakan ya. Rezim Joko Widodo Jokowi makin terjepit di dunia internasional. Adanya umat Islam Amerika Serikat yang meminta mengusut tuntas meninggalnya 6 laskar FPI oleh polisi. Umat Islam AS yang meminta pengusutan tuntas meninggalnya 6 laskar FPI membuat rezim Jokowi tersudut di dunia internasional. Sebelumnya umat Islam di Melbourne, Australia juga menyuarakan hal yang sama, kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada Suara Nasional Kamis 17/12/2020 ya. Menurut Amir Hamzah, Australia sendiri merupakan kawan dekat dan polisi AS untuk kawasan timur, sehingga suara umat Islam dari negara adidaya yang meminta pengusutan 6 laskar FPI bisa berdampak kepada rezim Jokowi. AS sendiri menginginkan umat Islam di Indonesia mempunyai peran menjauhkan pengaruh komunis Cina di Indonesia. AS melihat FPI dan HRS dianggap yang paling suara, paling suara ya, untuk menolak komunis Cina di Indonesia, jelasnya yang paling bersuara ya. Amir Hamzah meminta tokoh-tokoh umat Islam bisa memainkan politik bebas aktif dalam menghadapi kepentingan AS melawan pengaruh Cina di Indonesia. Jangan sampai tokoh umat Islam dijadikan alat AS seperti Osama bin Laden atau Al-Qaeda, ungkap Amir Hamzah. Umat Islam di AS yang menyuarakan penuntasan kasus terbunuhnya 6 laskar FPI dan meminta pembebasan HRS, kata Amir Hamzah, karena Presiden terpilih AS Joe Biden akan mengakomodasi kepentingan Islam. Nah, menarik ya. Kedekatan AS dengan negara Timur Tengah harus dilihat bijaksana rezim Jokowi. Umat Islam AS yang minoritas dapat perhatian dari Presiden AS. Tinggal Jokowi memberikan pertimbangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Ini perbandingan buat kita, jelasnya. Kata Amir Hamzah, harusnya rezim Jokowi menyelesaikan permasalahan umat Islam secara adil agar tidak muncul kegaduhan. Bukan melakukan operasi cipta kondisi untuk memecah umat Islam. Tindakan ini justru memunculkan kegaduhan, pungkas Amir Hamzah. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya soal tuntutan umat Islam Amerika Serikat yang meminta agar kasus 6 laskar ini dituntaskan. Karena bagaimanapun ya, ini kan dunia internet, dunia tanpa batas. Semua orang bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Karena itu memang tidak mungkin kita mengisolasi diri, melepaskan diri dan seolah-olah ini hanyalah urusan dalam negeri. Kenapa? Karena kalau dimensinya atau aspeknya adalah pelanggaran hak asasi manusia, maka pihak-pihak lain, negara-negara lain berkepentingan dan Indonesia tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah urusan domestik. Karena ini adalah urusan kejahatan kalau memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan perhatian bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau dia merupakan pelanggaran HAM, seperti yang saya katakan sebelumnya, maka bisa jadi berlaku yang namanya universal jurisdiction, yaitu yurisdiksi dunia, dimanapun mereka-mereka yang terlibat dapat diadili. Kalau itu menyangkut orang di lapangan yang diadili. Kalau itu menyangkut struktur komando, maka pemegang struktur komando, urutan-urutan itu bisa diadili. Jadi Sobat RH sekalian, mudah-mudahan pemerintahan Presiden Jokowi tidak meremehkan kasus ini. Sebentar lagi dalam jangka waktu mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, Presiden Jokowi akan menerima laporan dari Komnas HAM mengenai tragedi tewasnya 6 laskar FPI ini, yang bisa jadi
berisi kejutan-kejutan. Karena paling tidak apa yang akan disampaikan Komnas HAM berbeda dengan apa yang di press conference-kan oleh Kapolda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember dan berbeda pula dengan rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim. Itu dari berita-berita yang kita ikuti dan itu bisa sangat menohok bagi pemerintahan Presiden Jokowi kalau ternyata ada keterlibatan struktur kekuasaan dan aparat membiarkan ini dan bahkan barangkali bersama-sama berupaya menutupi soal atau tragedi ini. Tapi memang sekali lagi kita tidak bisa menuduh, tidak bisa melakukan judgement terlebih dahulu, hanya terus-menerus mengimbau dan mengingatkan sebagai warga negara agar semuanya dibuka terang benderang dan adil. Karena kalau dia terang benderang dan adil, maka disitulah masyarakat bisa menerima segala hal yang dilakukan misalnya oleh baik itu Kabareskrim atau Bareskrim dan juga Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tapi kalau ada upaya untuk menutup-nutupi kasus ini, seolah-olah ini hanya soal tragedi atau perkara bela diri yang menyebabkan 6 tewas dan nggak ada hal-hal lain, maka bisa jadi ini ibarat api dalam sekam. Publik barangkali akan menyimpan ini sebagai sebuah memori yang buruk, yang barangkali suatu saat bisa saja mereka akan bertanya, kenapa ini semua terjadi? Karena itu, Sobat Era sekalian, jauh lebih baik kalau ini dituntaskan dan diselesaikan. Kalau memang benar, tidak perlu takut. Kalaupun opini publik mengatakan bahwa salah, tapi ternyata dia memang benar dalam bertindak, tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu. Tapi kalau tidak benar dalam bertindak, apalagi sampai melakukan sebuah pelanggaran HAM berat, maka ini yang membuat akhirnya kekuasaan menggunakan tangan-tangan besinya, menggunakan kewenangannya untuk membungkam. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam kasus ini, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan juga tidak ada korban lagi, ya. Semuanya bisa diselesaikan secara baik. Yang bertanggung jawab harus dihukum, yang tidak salah itu juga tidak boleh dihukum, dan korban 6 orang yang sudah tewas mendapatkan keadilannya agar mereka tidak lagi menuntut di akhirat kelak. Sobat Era sekalian, semoga titik cerah matahari tetap bersinar di bumi Republik ini, demokrasi kita bisa kita jaga, keadilan bisa kita pelihara. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.